Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan di pagi yang mulia ini dari subuh menjelang Isyraq ya. Alhamdulillah duduk kita di sini, duduknya kita di sini setelah subuh tidaklah kita beramal amalan yang menyibukkan kita dengan urusan dunia, ya kan? Tapi kita gunakan dengan berzikir dan mengkaji agama Allah. Kecuali apa? Kecuali apa? Allah catatkan kita mendapatkan hajil mabrur. Bayangkan, haji siapa yang punya ongkos haji? Berapa haji sekarang? 200 juta ya? Paling murah ya? Kalau haji yang VIP. Kalau yang ngikutin pemerintah sampai mati kali kita baru berangkat. Dapat haji mabrur ya? Siapa mereka? Mereka yang duduk di musallahnya. Maksudnya duduk di tempat sholatnya. Kemudian berzikir. Tidak mengerjakan amalan-amalan dunia. Hingga datang waktu Isyraq. Maka mereka mendapatkan haji mabrur wa umratul mabrurah. Hadis riwayat Habib Salim sering mendengarkan. Makanya di antara hikmahnya salaf, kenapa salaf menakhirkan sholat subuh? Ya, salaf tuh nggak ada yang cepat-cepat sholat subuh ya. Sholat subuh diakhirkan dengan sangat diakhirkannya. Jangan nanti habis sholat subuh langsung keluar ke rumah, nggak dapat fadilah. Itu waktu paling istimewa. Waktu paling istimewa. Salat subuh, salat sunnah, gobli atau subuh, dibalas apa sama Allah? Dibalas apa sama Allah? Berdasarkan lisan Nabi Muhammad. Khairun minad dunya wa ma fiha rakaatain qabla al-fajr. Dan doa yang kita bacakan setiap doa fajar itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi nggak perlu lagi ijazah apa? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa tadammu biha wa taslihu biha dini wa tarfa'u biha sahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa talhimuni biha rusdi wa ta'simu li min kulli syai. Allahumma nas'aluka sabra indal qada wa fadha indal laqa wa manazil suhada wa ila akhir. Doa yang istimewa, doa yang istimewa. Kalau kalian pahami betul, doa yang sangat istimewa. Ya, doa yang sangat istimewa. Jadi pahami betul, baca, jangan ditinggalkan. Dan bangun malam, thalabatul ilm, bangun sebelum subuh. Salat subuhnya dibelakangkan, tapi bangunnya duluan salat 2 rakaat, minta sama Allah. Karena termasuk aib itu apa ya? Keburukan ya. Seorang pelajar nggak salat tahajud, nggak salat witir, kita mau dapat keberkahan dari Allah. Ya, kalau kalian betul-betul menjalankan, kalian akan dapatkan seperti yang mereka dapatkan. Saya yang kemauan tidak ada. Kemauan berkurang, kemauan menipis, harapan tinggi tadi. Ya, mau berlaksana. Kalau bisa laksana para aulia Allah yang akan memberikan kita tanpa kita susah payah. Syekh Habibana Hasan wa Habibana Salim sering berujar, ya waladi, seandainya ini ilmu, ya, jalan menuju kepada Allah laksana roti, aku udah suapi kalian. Karena rahmatnya Habib Hasan. Capek tahu murid Indonesia di sana capek. Zaman Habib capek. Kalau sekarang enak ya. Dulu zaman mati 6 jam mati lampu, 6 jam hidup. Kita harus belajar pakai lampu yang dicas dulu. Kita telat lampu numpang sama Sohib. Ya. Capek. Dan panas luar biasa. Laler, belajar laler nyamperin. Bukan nyamuk laler, nggak enak ya. Oh nyamuk gatel doang, kalau laler ganggu. Banyak lalat. Kalau udah mati lampu banyak lalat. Tapi bahkan kita masih menyaksikan. Kita punya ashab ya. Kita punya sahib. Dia nggak sempat mandi karena muroja. Ribet tuh belajarnya cuma 3 kali yang wajib. Waktunya banyak kosong. Tapi digunakan satu sama lain. Saling muroja baca kita terus. Nanya satu sama lain. Itu yang terjadi di zaman Habib ya. Ada yang sampai nggak sempat mandi, bayangkan. Saya Ali Hanif, sekarang jadi ulama besar di Jordan. Sahlul Qiraat. Ada di Jidhi ya. Jidhi itu yang pernah di Habib Taufik. Itu sampai nggak mau maulid. Nggak mau maulid. Kenapa? Mutolaatul kitab. Betul. Kenapa salah? Karena terakhir-terakhir ditarim maulid banyak banget. Tiap hari maulid. Terus akhirnya nggak belajar. Habib Salim pernah marah. Fungsinya maulid tiap hari. Kalau ditarim, kok kalian di sini ngajak orang maulid untuk belajar sebagai tarikan awal. Maulid di rumah aja masing-masing ya. Jangan lagi perkumpulan begitu besar,
Terus kita nggak taklim, sibuk dengan maulid. Maulid untuk narik orang seminggu sekali cukup ya. Dulu di Tarim nggak berdiri maulid kecuali di Masjidil Surur. Cukup Habib Ali bin Syed. Oh sekarang tiap hari. Tarim kotanya ilmu menipis karena kesibukan orang dengan dakwah. Yang yatasaddar bi ghairi waqtuhu laisa ahlan untuk berbicara, memimpin dan sebagainya, ya, maka dia telah membinasakan dirinya. Bayangkan nggak pantas. Makanya persiapkan diri kita, mumpung masih di sini, persiapkan waktu dijaga dengan baik, waktu dijaga dengan baik. Agar apa? Agar dapat manfaat. Sekarang manfaat nggak ada. Dulu zaman Habib, zaman Kiai Masud apalagi repot belajar, nyari buku repot, nyari pulpen repot, mau bikin kitab repot ya Sat. Mau nyari kitab murojaah sampai datang ke maktabal besar, kalau kita di sana ke masjid jami nyari kita referensi, duduk berjam-jam, mana ada kalian? Padahal ada di handphone kalian. Ada yang pakai buat main game, buat mau. Karena nggak ada himmah. Semakin muda zaman, tapi semakin kehilangan keberkahan apa? Nurut sama guru nggak ada. Ada yang adab sama guru. Zaman dulu tanya Kiai Masud, ada orang yang cuma nuangin mungkin sumur gurunya jadi orang alim. Di zaman Habib masih ada tuh yang cuma khidmat sama Habib Hasan Satiri. Padahal bukan khidmat, TKI. Punya istri 2 jadi kiai, bermanfaat. Di Sukabumi Ma'ruf belum lama meninggal. Ada lagi sahib kita orang Zarkasi, nggak bisa apa-apa ya, bodoh. Mohon maaf, kurang pemahamannya. Cuman kerjanya di dapur bantuin anak-anak masak. Bantuin yang sahibut Tobah, Mahfud. Namanya Mahfud yang Tobah, orang Hapromi. Dia bantuin Ahmad Zarkasi. Nanti kalau ketemu Habib kenalin. Sekarang bisa bikin pondok. Berkah. Padahal kita tahu kapasitasnya. Bukan mau merendahkan, tapi karena keberkahan. Karena keberkahan menurut. Tak perlu orang pintar ya. Yang perlu orang yang nurut, yang takwa, yang taat sama guru, yang taat sama ulama, yang taat sama orang tua. Ya. Yang mampu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Itu yang penting. Dan sholat subuh jangan buru-buru, Nanti jangan-jangan kita masih tahajud ya. Belum masuk waktu subuh ya. Karena Imam Abi Hanifah yang kita hampir rata-rata dilakukan orang Indonesia ini belum masuk subuh ya. Masih fajar kah? Ya Habib. Habib punya guru Habib Abu Bakar bin Muhammad Belfagi, punya satu kitab karangan khusus yang membedakan antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Jadi fajar yang nipu. Seakan-akan udah terang, makanya dipanggil fajar kadzib ya. Nggak taunya 15-20 menit baru keluar tuh fajar shadiq. Makanya disunahkan takhir. Nabi kan juga nunggu sahabat yang lain yang datang dari jauh ya. Nggak ada Nabi azan, komat langsung, nggak ada rawatib, nggak ada qobliyah ba'diyah, ampun ya. Kalian, jangan ya sekarang sholat subuh jam 5.15, jam 5.10, afdol ya. Yang berkata siapa ya? Kita baca, bukan Habib yang ngomong. 1, agar kalian tetap duduk di musolah kalian sampai datangnya waktu isyraq. Mana ada? Ya kan kalau kalian sholat jam 5:10, isyraq terbit matahari baru 05.57 ini hari. Masih jauh ya? Masih jauh nggak? Kalau kalian sholat sebelum jam 5, takutnya masih tahajud nanti. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah takutnya masih tahajud. Karena mazhab Imam Abu Hanifah agak ta'akhir. Makanya Habib perintahkan untuk diakhirkan. Tapi kalian udah dengar kan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar nggak keluar sampai keluar ayam dari kandangnya baru sholat subuh. Bayangkan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kita mau ingkar, ya kurang alim. Said Ahmad bin Idris sampai kira-kira matahari udah mulai agak terang sedikit. Jadi kurang 15 menit lagi sholat. Ya. Tahfifan buat kita, kalau buat mereka nggak sulit ya. Akhir umat sampai akhir zaman nggak habis sholat subuh keluar semua dari masjid. Nggak dapat fadilah. Waktu istijabah. Itu yang diharapkan. Makanya salaf diakhirkan. Karena kalau semakin dekat kan semakin mudah ya. Dirubat kita.
paling sekitar paling setengah jam nggak sampai, maka diakhirkan. Diakhirkan untuk apa? Mempermudah kita mendapatkan fadilah haji dan umroh mabrur. Karena akhir zaman setelah haji repot, kewajiban haji bisa dikatakan sudah tidak ada. Ya, kalau sahnya sah, karena pasti haji pakai nyogok sana, nyogok sini, masukin sana. Ada nggak nyogok? Sahnya sah ya, tapi wajibnya tidak. Siapa lagi? Hasan bin Saleh Al-Bahar, Said Ahmad Daini Dahlan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya arhamar rahimin. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya biasa sholat awal waktu. Habis awal waktu biasanya kadang-kadang diceritakan tuh sampai nisfu sa'a, dia punya wiritan segala macam. Habis gitu dia baru sholat lagi bareng Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bayang, habis wiritan, terus dia ada wiritan khusus, baru dia sholat. Ya lama berarti kan? Nggak langsung. Waqala yang bagi lisali ketariqul akhiran yusalli raka'ataini idza irtafa'at samas qadra rumhin biniwa biha sholatul isyraq. Ini jangan ditinggalin sholatul isyraq. Ya, walaupun agak telat sedikit kita sholat isyraq ya. Faedahnya luar biasa. Bukan radhiyallahu anhu yaqul. Berkata ini Imam radhiyallahu anhu yaqul yang bagi lisali ketariqul akhirat, seyogianya bagi mereka yang menempuh jalan akhirat untuk mengerjakan 2 rakaat ketika matahari terbit, tapi seukuran romhin, ukuran anak panah, jadi lebih sedikit dari itu. Wayan bihi sholatul isyraq, wayan biha sholatul isyraq, dan niat sholat isyraq. Apalagi gabungin sholat taubah, jadi tiap pagi taubat kalian, istikharah, wa qada al hajat, dapat semua tuh. Satu kali sholat. Wal hifdzi fi jami'il umur. Niatkan itu. Apa aja tadi? Sholat isyraq, sholat taubah, sholat istikharah, qada al hajat. Dijaga dari segala perkara yang baik ataupun yang buruk. Dari perkara yang buruk, kalau dijaga dari perkara yang buruk di dunia wal akhirah. Ya, niatkan itu ya. Apa aja tadi? Niat 2 rakaat sholat isyraq, sholat digabungkan sama taubah, sama hajat, sama istikharah, dan dijaga dari perkara yang buruk di dunia dan di akhirat. 2 rakaat aja, 2 rakaat, nggak banyak-banyak. Fa idza salama ya'ti bi doa istikharah wa huwa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaqdimu bi qudrati wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Tahu doa itu? Kemudian baca doa itu. Pada suratul Fatihah. Nah kalau ini beda lagi. Syekh Umar Muhdar, dia niat sholat isyraqnya 4 rakaat. 4 rakaat sama niat sholat isyraq wal istihara wa qada'ul hajat wal hifdz. Dijaga diri kita dari segala perkara yang buruk di dunia, di agama kita, dunia dan akhirat. Biniati salamatul amah, dengan meniatkan kita agar selamat dari segala musibah. Hati-hati habis gini pandemi. Di mana di Singapura udah ada kok. Udah ada COVID varian baru ya, RT. Habib ngomong 2 minggu lalu ya. Duluan kita. Nih, Umar Muhdar, makanya baca ngerjain ini dari sekarang, ngerjain ini dari sekarang supaya selamat amah. Ya, ajarin semua orang, keluarga kalian ajarin. Ba'dal Fatihah surat pertama al-alaq, sihir-sihiran. Sihir-sihiran. Al-alaq surat al-alaq maaf al-alaq wa fisaniya surat al-qadar. Abi pikir al-falaq lebih baik lagi. Surat al-qadar, apa surat al-qadar? Inna anzalna fi lailatul qadar, habis Fatihah ya. Waduh, yang ketiga surat Az-Zilzalah yang ketiga. Gonjang biar nama. Yang keempat surat Al-Quraisy. Apa Quraisy? Pandungannya apa surat Al-Quraisy? Laparan. Biar terjaga kita dari kelaparan. Orang yang membaca surat Al-Quraisy, Lillahi Quraisyin, sering-sering baca Lillahi Quraisyin, akan terselamatkan dari mara bahaya dan kelaparan. Ya, sering baca tuh Lillahi Quraisyin. Ya, jadi apa ingat ya? 4 rakaat. Dikerjain nih enteng ya. Masa nggak pengen selamat? Kalian selamat, insya Allah orang tua kalian juga selamat. Doakan buat orang tua. Kan amah. Ya kan? Buat keluarga.
Masa nggak rela ngelakuin? Apa tadi? Yang pertama surat Al-Alaq habis Fatihah, kedua surat Al-Qadar, ketiga Al-Zilzalah, keempat Lila fi Quraisyin. Maghrib wal Isya. Ini Habib Salim nggak pernah ninggal. Bainal Maghrib wal Isya salat sita rakaat. Bukan 2 rakaat, sita rakaat Sita rakaat itu masyhur hadisnya masyhur. Min lailatin nisfu Sya'ban summa yusalli min kulli rakaatin wa yaqra ba'dal Fatihah fi kulli rakaatin sita marrat min surat qul huwallahu ahad. Ba'da Fatihah setiap habis Fatihah baca qul huwallahu ahad 6 kali. Salatnya juga 6 kali. Kalian salat ini udah belum? Salat sebelum salat Jumat sunnah aja tuh. Tapi habis Fatihah baca 50 Al-Ikhlas. Rakaat pertama, kedua 50, ketiga 50, empat 50. Bisa kan Mau 1000 apa? Jadi 2000. 500 maaf 50, 500 jadi 2000 lakuin seumur hidup sekali katanya selamat sampai nanti yang kiamat. Lakuin sekali aja selamat. Di hari Jumat. Wa ba'da salam firqatin awalin yaqra surat Yasin biniatil barakah fil umur. Oh, jadi kayak di Saban ada. Jadi habis 2 rakaat baca tadi kan habis Fatihah baca 6 kali surat Al-Ikhlas. Selesai dia salam, dia baca surat Yasin biniatil barakah fil umur. Agar umurnya barokah. Nggak usah panjang, yang penting barokah Yang barokah tadi Habib baca ada Habib dia bisa baca kam umurnya sekian tapi seakan-akan sekian nanti ada kenapa? Karena dia berhitungannya agar di hadapan Allah. Habib Abu Bakar bin Abdullah atas gurunya Habib Ali Habsyi, di antara keistimewaannya kalau dia lagi berjalan seakan-akan bumi dilipat cepat nyampe bumi dilipat seakan-akan cepat nyampe. Terus kalau baca sesuatu baca 12.000 kali dari Allah la ilaha illallah 12.000 kali benar maghrib Isya. Anaknya Habib Salim bin Abu Bakar, anaknya Salim bin Abu Bakar bin Abdul Atas pernah sholat bareng Habib Ali Habsyi sahibnya di Sebun, imamnya sakta ba'dal Fatihah. Kata habis sholat selesai dia ngomong sama Ali Habsyi, "Kif ini imam panjang benar sholat saktanya." Padahal sakta dia kata Imam Ali Habsyi, sakta dia Anak baca surat Al-Ikhlas 12.000 kali, apa 1.200 kali. Sakta sebentar 1.200. Berkah umur. Berkah umur. Kita nggak ada berkah. Itu tadi kalau kita harapkan berkah. Yang kedua habis Fatihah, yang kedua suratul Yasin biniatil barakah fir rizq. Dia punya rizq berkah. Yang punya rizq nggak berkah, jadi orang miskin. Biar kata lagi punya duit banyak. Susah aja. Betul gak? Orang punya duit banyak susah ngeluh lu. Yang ngeluh malah orang yang kaya ya orang yang banyak harta yang ngeluh. Kalau orang yang gak punya ngeluh aja ya udah punya banyak ngeluh. Wah pusing kali. Padahal duitnya banyak. Harta dibuat makan sampai meninggal cukup itu duit. Masih banyak yang ngeluh gak kalian lihat? Banyak malah masih rela maling, nipu segala macam. Naudzubillah yang pejabat kita nih. Betul gak? Padahal kalau dibuat makan cukup gak? Cukup gak? Kalau dibuat makan cukup? Cukup Tapi kenapa dia ngambil air? Karena haus. Tadi itu. Dia mungkin pertama mencari kehidupan dunia untuk mencari ketenangan, kecukupan, kedamaian. Biar rumah tangganya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan? Dia coba cari harta, dia dapat harta. Dia lupa tujuan awalnya, dia cari harta sampai terus. Akhirnya walau dia sempat nikmatin. Yang punya harta, hidupnya capek. Kau pikir enakan kita ngaji pagi makan enak, punya duit, dia nikmatin. Lihat dia masuk tenang. Datang ibu, Farhan udah. Sakit dan obat ibu datang beres. Tenang. Enggak, kalian lihat ketenangan ini mana didapatkan? Karena kemarin Abis bilang malamnya, karena mereka mencari ketenangan adanya di mana? Adanya di mana ketenangan? Di hati Bisa dicukupi dengan yang zahir? Bisa nggak kira-kira? Abu Bakar? Siapa? Farhan
kau nggak tenang, terus kau makan banyak, bisa tenang. Makan enak, sebentar tenang kali ya, hiburan, main game apa, tenang sebentar. Yang zahir, tapi situ sumpek lagi. Ya, karena nggak bisa. Yang batin harus dengan yang batin. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Paham ya? Paham? Paham? Ya. Jadi semakin haus memang. Akan nggak ada habisnya. Dan kadang-kadang orang dibuat pusing, diputar nanti, keputar sama dunia. Sibuk pagi hari, nggak sibuk orang. Padahal udah dijamin nggak sama Allah. Ngapain sibuk? Ngapain capek? Allah bolehkan kita capek. Hadis qudsi boleh? Nggak boleh. Capek badan boleh, capek hati nggak boleh. Hah? Ibnu Adam, domin tuka rizqaka falatat. Wahai anak manusia, ku jaminkan rizkimu, jangan kau capek. Capek pikiran. Kalau amal bil jawarih silakan. Karena itu sunnatullah untuk kita ikhtiar. Tapi capek kita, hati kita. Mikirin puyeng segala macam sampai kita nggak bisa sholat khusyuk mikirin dagangan yang belum laku atau mikirin amonnya segala macam, capek. Boleh secara nggak langsung dia yakin nggak sama Allah sang pemberi yang udah jamin, nggak yakin deh. Habib yang Muhammad nanti ke rumah Habib jam 10, Habib mau kasih Muhammad uang 100.000. Karena Muhammad nggak yakin Habib tukang bohong kali ya, nggak datang Muhammad. Kira-kira gitu. Dapat nggak 100.000? Tapi kalau dia yakin dikasih ya. 100.000 mah kecil nih, minta 100 M. Minta mau bang banyak ya, minta mau. Kalau minta mau jangan naik banyak 100 M nggak ada juga gitu. Tapi kalau yang ada mah kita kasih sama orangnya, kita kasih ya. Insya Allah kita kasih, kita nggak pernah tahu. Karena tanda alamat orang ahli dunia sama ahli akhirat gampang tandanya. Gampang tandanya. Apa tandanya? Orang ahli dunia dapat duit dia senang. Orang ahli akhirat kita ngeluarin duit dia senang. Kalau duit dia punya, gimana nih habis ini? Kita punya mau bilang kita senengin semua orang kalau bisa ya. Kalau bisa kok gitu, punya kabel gitu, kita senengin semua orang kalau tak kerja. Udah lu ibadah semua ya. Iya kan? Ya kita bayar dia untuk ibadah, untuk ngaji ya.